Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn, NPM 1811100184 dari kelas E, semester 5. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesejajaran dan kesebangunan. Membandingkan dua benda secara geometris dapat dilihat dari dua aspek, yaitu bentuk dan ukurannya. Nah, suatu benda yang memiliki bentuk yang sama tapi dengan ukuran berbeda banyak dijumpai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu miniatur bangunan dengan bangunan itu sendiri, peta suatu daerah dengan daerah sesungguhnya, dan lain-lain. Nah, dua benda yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda disebut sebangun. Adanya kesebangunan antara dua benda akan berguna untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan benda kedua dengan memanfaatkan informasi pada benda pertama atau sebaliknya. Nah, yang pertama yaitu kesejajaran. Terjadi antara dua garis L dan M itu ada tiga kemungkinan, yaitu yang pertama garis ini L dan M berpotongan. Yang kedua yaitu ini L dan M tidak berpotongan. Dan yang ketiga yaitu seperti ini, L dan M berimpit. Nah, yang disebut dengan dua garis sejajar yaitu yang ini. Kenapa ini disebut dengan dua garis sejajar? Karena kedua garis ini tidak memiliki titik potong seperti ini, titik potong memotong ini. Nah, pengertian kesejajaran dua garis dapat juga dijelaskan dengan konsep jarak. Dua garis sejajar akan mempertahankan jarak yang sama di sepanjang kedua garis tersebut. Nah, sehingga kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Selanjutnya yaitu sudut yang berelasi. Nah, apa sih pengertian sudut yang berelasi itu? Nah, sudut yang berelasi adalah sudut-sudut yang terkait satu dengan yang lainnya bila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Macam-macam sudut yang berelasi diantaranya adalah sudut sehadap, sudut berseberangan dalam, dan sudut berseberangan luar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan dua garis L dan M sejajar dan ada garis ketiga yaitu T, ini garis ketiganya T yang memotong L dan M, nih memotong garis L dan M. Maka garis T ini disebut dengan transversal dari L dan M, Nah, adanya transversal ini akan membentuk 8 sudut yang berbeda di sekitar kedua titik potong. 8 sudutnya yaitu sudut 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, dan 4. Sudut-sudut yang berelasi memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama,
Bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut sehadap adalah sama besar. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Dan yang ketiga, bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut luar berseberangan adalah sama besar. Nah, kebalikan dari sifat ini juga berlaku, yaitu yang pertama, bila suatu transversal memotong dua garis berbeda sehingga sudut yang sehadap adalah sama besar, kedua garis tersebut adalah sejajar. Yang kedua, bila suatu transversal memotong dua garis berbeda sehingga sudut dalam berseberangan adalah sama besar, kedua garis tersebut adalah sejajar. Dan yang ketiga yaitu bila suatu transversal memotong dua garis berbeda sehingga sudut luar berseberangan adalah sama besar, kedua garis tersebut adalah sejajar, yaitu perbandingan proporsional. Nah, dikatakan perbandingan proporsional bila ada tiga garis sejajar memotong dua transversal. Contohnya, nah, contohnya yaitu ini merupakan tiga garis sejajar, tiga garis L, M, dan N dipotong oleh dua garis transversal, yaitu garis transversalnya yaitu S dan juga T, yaitu kesebangunan bangun datar. Nah, dua bangun datar sebangun bila dua bangun itu memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya mungkin berbeda. Nah, ada dua aspek yang menentukan apakah dua bangun itu akan memiliki bentuk yang sama, yaitu ukuran sudut dan perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, istilah sudut atau sisi bersesuaian muncul sebagai konsekuensi dari adanya korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut pada dua bangun datar yang sejenis. Misalnya pada segi 4 ABCD dan PQRS. Nah, pada segi 4 ABCD dan juga PQRS kita tetapkan korespondensinya yaitu A dengan B, A ini dengan P, lalu B dengan Q, B dengan Q, lalu C dengan R, C dengan R, dan yang terakhir yaitu D dengan S. D dengan S-nya yaitu kesebangunan segitiga. Salah satu bangun datar, kriteria kesebangunan bangun datar juga berlaku untuk segitiga. Artinya, dua segitiga sebangun apabila yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Nah, secara umum tidak ada hubungan implikasi antara sisi-sisi bersesuaian sebanding dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya, bila sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, belum tentu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan begitu juga sebaliknya. Nah, pada segitiga ternyata tidak demikian keadaannya. Contohnya yaitu pada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, segitiga ABC dan segitiga PQR yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Nah, lalu yang selanjutnya, himpitkan segitiga pertama ini dengan segitiga kedua sehingga diperoleh yaitu gambarnya seperti ini. C. Penerapan kesebangunan dalam kehidupan. Nah, penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk penentuan jarak atau tinggi secara tidak langsung. Nah, contohnya yaitu pada siang hari yang cerah, satu regu pramuka mendapat tugas menghitung tinggi sebuah tiang tanpa harus memanjat. Nah, mula-mula diambil sebatang tongkat yang panjangnya 160 cm, kemudian tongkat tersebut didirikan tegak lurus di atas tanah rata. Anggota pramuka yang lain menghitung panjang bayangan tiang dan panjang bayangan tongkat. Ternyata panjang bayangan tiang 375 cm dan panjang bayangan tongkat 80 cm. Nah, yang ditanya adalah tentukan tinggi tiangnya. Nah, jawabnya yaitu kita gambar dulu. Nah, tinggi tiang disebut dengan H. H ini belum diketahui berapa. Dan bayangannya 375 cm, tinggi bayangannya. Lalu tinggi tongkat 160 cm, tinggi tongkatnya, dan bayangannya 80 cm. Nah, karena kedua segitiga di atas adalah sebangun, sisi-sisi bersesuaian sebanding sehingga H per 375 sama dengan 160 per 80. H sama dengan 375 dikali 2. Diketahui H sama dengan 750.
Jadi sekarang H yang merupakan tinggi tiang yang belum diketahui sekarang sudah diketahui hasilnya, yaitu 750 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.